Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat ya. Sahabat, saya akan membagikan pengalaman saya, cara saya, solusi barangkali bermanfaat untuk sahabat untuk menuju sembuh dari yang namanya great anxiety atau disebutnya asam lambung ya sahabat, pengidap asam lambung. Begini caranya sahabat, pengalaman saya waktu terkena asam lambung itu 2 tahun yang lalu sahabat. Awal mula saya terkena asam lambung itu pas lagi rame-ramenya ini COVID waktu dulu tuh. Tapi pas musimnya PPKM tuh di Jakarta, di kota-kota besar itu mulai PPKM. Nah, di situ saya panik. Panik itu karena pekerjaan saya. Nah, panik selanjutnya saya itu rajin konsumsi vitamin C, sahabat, vitamin C. Terus saya minum vitamin C atau saya istilahnya dikunyah gitu ya sahabat. Nah, itu awal mulanya saya terkena asam lambung itu minum vitamin terus-terusan sahabat. Vitamin C kan asam sahabat, asam. Tanpa saya sadari selama 1 minggu saya minum vitamin C, dada saya sesak sahabat, dada saya sesak, jantung berdebar, perut terasa begah, kembung sahabat. Nah, itu awal mulanya. Nah, selanjutnya saya dilarikan ke IGD. Nah, begitu di IGD sahabat, ada keajaiban, asam lambung saya itu hilang begitu saja. Maksudnya sembuh. Nah, awal mulanya saya tidak menyangka asam lambung itu, tapi saya saking paniknya, jadi pikiran saya panik karena lagi musim COVID. Nah, saya itu berobat dibawa ke IGD, takutnya saya COVID. Nah, begitu nyampe di IGD sahabat, asam lambung saya, sensasi saya itu yang dadanya sakit, perut terasa begah dan lain sebagainya itu hilang seketika. Nah, saya diantar ke rumah sakitnya itu sama teman saya. Kebetulan teman saya ini bagian rumah sakit tersebut. Nah, dibawalah saya ke IGD sahabat. Begitu mau diperiksa, saya itu lagi main HP, handphone sahabat. Lagi main handphone sambil baringan, terus diperiksa sama dokter di IGD-nya. Nah, setelah diperiksa, kata dokternya, jantung saya denyutnya, berdetaknya normal, napas saya normal dan lain sebagainya. Saya dikatakan normal gitu, sehat gitu ya sahabat. Nah, dan saya juga merasa sehat sahabat, merasa sehat, tidak ada keluhan. Nah, begitu dokternya keluar ketemu dengan teman saya yang nganter saya ke IGD, dokternya berkata ke teman saya, katanya gawat darurat, sesak napas dan lain sebagainya. Kok pasiennya malah lagi main HP gitu katanya. Nah, teman saya itu merasa malu gitu, udah ngomong ke dokternya, dok tolong cepat bantuin teman saya itu gawat darurat. Nah, itu pengalaman saya dibawa ke rumah sakit. Nah, sahabat, selanjutnya saya ini mengidap asam lambung ini selama 2 tahun hingga sekarang sahabat. Dan alhamdulillah sahabat, saya ini sudah sembuh walaupun tidak 100% sembuh ya.
tapi saya sudah sembuh. Selama 2 tahun saya, sahabat, mengalami keluhan, berbagai macam keluhan. Ya, asam lambung itu dikatakannya sejuta sensasi, sahabat. Saya masuk ke rumah sakit lagi. Saya sampai diperiksa oleh dokter umum, spesialis dalam. Nah, bolak-balik ke rumah sakit selama 2 tahun itu ada beberapa rumah sakit ya, sahabat. Selanjutnya saya berobat ke psikiater. Selanjutnya saya berobat ke paranormal gitu, sahabat. Takutnya ada macam guna-guna atau apalah, sahabat. Ya, apapun itu, sahabat ya. Jadi saya pernah mengalami seperti itu. Tapi sahabat, saya tidak putus-putus, terus saya mencoba berobat. Nah, karena keluhan saya ini sampai berulang-ulang, sahabat. Saking jenuhnya itu berulang-ulang keluhannya, itu mulai dari sakit dada. Dadanya itu sakitnya di sini, besoknya di sini, pindah-pindah, sahabat. Nah, itu. Selanjutnya sakit perut panas, begah, kembung, sering sendawa, di tenggorokan terasa mengganjal, telinga berdengung, pandangan kabur, sakit kepala kelayangan, sakit tulang belikat, telapak kaki terasa dingin, sahabat, keringat dingin keluar, susah tidur, dan lain sebagainya. Makanya sejuta sensasi, sahabat. Nah, tentunya teman-teman sekarang yang lagi mengalami sensasi tersebut, jangan khawatir, sahabat. Nah, nanti saya kasih solusinya seperti ini. Nah, sahabat, jadi itu cerita saya, pengalaman saya, step by stepnya selama 2 tahun itu seperti itu. Nah, sahabat, ternyata asam lambung itu tidak hanya kita saja, sahabat, yang ngalamin. Tidak hanya kita saja. Jadi berpikirannya ini bukan penyakit berat, sahabat, gitu. Ini penyakit rumahan, sahabat. Penyakit rumahan, penyakit manusia zaman sekarang itu, yaitu asam lambung rata-rata. Karena kebetulan istri saya juga sekarang kerja di klinik, mohon maaf, di suatu instansi ya, di rumah sakit kesehatan gitu, yaitu di spesialis dalam, yaitu rata-rata pasiennya itu asam lambung, GERD dan anxiety dan lain sebagainya. Nah, itu, sahabat. Jadi asam lambung tidak hanya kita saja. Nah, terus Mas, bagaimana caranya supaya saya sembuh lagi, supaya sehat lagi? Caranya begini, sahabat. Ada 3 cara yang saya lakukan. Alhamdulillah sampai sekarang, sahabat, asam lambungnya alhamdulillah mulai membaik, sahabat. Ya, kemungkinan 80%, sahabat. Nah, membaiknya. Nah, caranya seperti ini. Ada 3 cara. Cara yang pertama itu pola makan, sahabat. Pola makan kita harus dibenahi. Yang kedua, pola pikir. Pola pikir kita harus dibenahi juga, sahabat. Yang ketiga, pola hidup. 3 komponen ini yang mempengaruhi asam lambung kita naik turun, sahabat. Nah, yang pertama, pola pikir dulu, sahabat. Pola makan dulu, sahabat. Pola makan, hindari makanan-makanan seperti soda, kopi, kafein, pedas, asam,
Nah itu hindari dulu sahabat. Nah bagaimana yang harus kita lakukan sahabat? Nah makan dengan makanan-makanan yang sehat-sehat saja sahabat. Seperti makan nasi. Nasinya itu usahakan lembek, jangan terlalu keras. Itu satu. Selanjutnya lauk pauknya. Lauk pauknya apa saja yang bisa saya makan sahabat. Nah yang saya lakukan yaitu saya nasi makannya itu lauk pauknya telur. Nah telurnya boleh didadar, boleh diceplok dan lain sebagainya, boleh di kalau istilah kami di Sunda itu dikulub sahabat. Nah, jadi telur bulat itu. Nah selanjutnya labu siam atau disebutnya labu sayur sahabat. Nah selanjutnya tempe, tahu boleh masuk, ikan boleh masuk. Ikan itu digoreng atau dipepes itu boleh masuk. Selanjutnya ayam goreng itu boleh masuk. Nah itu makanan sahabat. Jadi makanannya yang lembek-lembek terus yang bergizi. Nah selanjutnya jangan terlalu banyak porsinya, sedikit-sedikit lakukan, kita makan. Nah kalau terasa mulai mual berhenti minum. Nah selanjutnya kalau minumnya itu cukup dengan air putih saja, karena saya pernah ngalamin minum teh ternyata itu memicu asam lambung juga. Nah nanti saya jelaskan air teh itu kenapa. Nah itu minum air teh juga bisa memicu asam lambung, karena pernah saya kambuh lagi setelah minum air teh. Tapi cukup sekarang air putih saja sahabat, air putih yang hangat, itu aja dulu. Nah selanjutnya pola pikir. Nah pola pikir ini sangat penting untuk menunjang kesembuhan kita sahabat. Pola pikir, hindari pikiran-pikiran negatif sahabat. Nah hindari pikiran-pikiran negatif, hindari marah, emosi. Nah itu harus dihindari dulu sahabat. Nah selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita dimanapun berada harus berpikiran positif, harus berpikiran ikhlas, sabar, tawakal, kuat, mampu. Jadi kita itu harus tanamkan di pikiran itu harus yang positif-positif saja. Dimanapun kita berada, kita harus menempelkan pikiran kita, diri kita, raga kita, wujud kita ke positif-positif saja. Dan selalu berpikir dalam hati kita, dalam pikiran kita, saya meninggalkan rasa cemas, negatif, dan lain sebagainya. Yang hal-hal negatif tinggalkan. Gitu. Kita harus berpikir, berperilaku yang positif-positif saja. Nah itu yang paling penting. Nah karena perut itu dan pikiran itu saling berkaitan sahabat. Nah jadi pola makan, pola pikir itu yang harus kita benahi dulu sahabat. Selanjutnya yang ketiga, yang terakhir nih sahabat, pola hidup sahabat. Perbaiki pola hidup sahabat. Nah bagaimana cara memperbaiki pola hidup? Nah ini begini sahabat, pola hidup itu kegiatan yang kita lakukan dari hari ke hari sahabat. Nah satu, istirahat yang cukup. Nah pola hidup itu. Yang kedua, berolahraga, rajin berolahraga. Nah, lakukan aktivitas sesuai
kapasitas kita, sahabat. Nah, lakukan apa yang menyenangkan untuk pikiran kita, untuk hati kita. Pola hidup harus dibenahi, ya. Pola hidup itu satu, istirahat yang cukup ya sahabat. Jangan begadang sahabat, jangan begadang. Istirahat yang cukup. Selanjutnya, lakukan olahraga yang rutin, yang ringan-ringan saja sahabat. Seperti jalan kaki, selanjutnya bersepeda, atau jogging-jogging ringan. Nah, rajin berjemur. Rajin berjemur sahabat, karena tubuh kita ini perlu hangat sahabat, perlu keringat yang sehat, bukan keringat dingin ya, keringat yang sehat sahabat. Jadi usahakan tubuh kita ini berkeringat. Nah itu sahabat. Selanjutnya yang kelima ini perbaiki ibadah sahabat. Kenapa harus diperbaiki ibadah? Nah, maksudnya begini, kita harus selalu mengingat Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa ya sahabat. Jadi kita itu dimanapun berada, kapanpun, dimanapun harus mengingat yang namanya Tuhan. Takutlah dengan Tuhan sahabat. Jangan takut dengan asam lambung. Jangan takut dengan pikiran-pikiran yang selalu hinggap di tubuh kita. Nah, makanya sahabat, asam lambung itu bisa sehat sahabat. Asal 3 cara ini dijalankan dengan baik. Nah, saya menjalankan tahapan-tahapan ini. Alhamdulillah hasilnya membuahkan hasil kurang lebih selama 1 tahun sekarang saya menjalankan. Asam lambung saya sudah 80% menuju sehat full sahabat. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya sahabat. Saya di sini hanya sharing saja sahabat, tukar pikiran sahabat, barangkali bermanfaat untuk sahabat. Keluhan-keluhan yang asam lambung semoga disegerakan, disembuhkan gitu sahabat, segera sembuhkan ya sahabat. Jangan khawatir, asam lambung itu bukan penyakit berat sahabat. Nah itu saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.